bunyi mana mau? Nah iki ora, iki kok iso otomatis dhewe. Nggih. Nah ini saya jelasin untuk masangnya. Jadi ini ntar dapat ke keran. Jadi mesin cuci ini harus kondisinya dekat dengan keran air. Mungkin keran air sini tengah atau di sini nggak masalah. Penting ini nyampe. Oke. Nah ini untuk masangnya ini dilepas dulu. Cara ngelepasnya dikebawain. Ini kebawain ya, kebawain. Terus ini tinggal ditarik. Nah ntar kepala ini akan dapat ke keran. Kalau bisa kerannya besi, jadi biar gigitannya enak. Keran ngono kae. Kalau kayak plastik gitu ibu, itu ntar takutnya penyok atau malah Lah bocor. kuwi cilik ngono. Nggih, saya ini ngaten. Ngono diincar pampane. Pancuran akeh 1 2 3 ada, tapi iki 4 kuwi. Tapi aku seneng plastik. Oh, digolek ya. Nah kalau mau masang ini dikendorin aja dulu ya. 4 baut ini dikendorin, ini juga dikendorin. Nah terus ini juga pasang gini aja. Ini tetap posisi kendor ya, kendor gini aja. Nah ini misal keran, ini anggap aja keran. Kerannya tinggal dimasukkan aja di tengah, terus ini dikencengin ya. 4 baut ini dikencengin. Kalau sudah kenceng, ini jangan lupa diputar, diputar sampai benar-benar rapat. Masalahnya kebanyakan konsumen hanya masak gini aja, dikencengin, ini enggak diputar. Lupa biasanya. Ya jadinya bocor. Oh ya. Karena ini ada silnya. Nah kalau sudah, ini misalnya udah nempel, ntar masangnya sama, ini dibawain dulu ini. Terus ini baru masuk dipasin. Berarti yang sini ya, adanya sebelah ini. Ini Ada ini enggak ya? Ini pakai pegangan ini aja untuk cengkel kuncian lah istilahnya. apa kunci aja? Oh ya, oke. Ini tuh itu ya. Terus ini akan dapat ini. Nah seperti ini ntar kencengin aja. Nah ini ntar dapat keran, mungkin kerannya sini atau di sana. Yang penting jangan jauh dari mesin cuci. Karena ini ukurannya memang segini aja. Jelas ya? Jelas. Terus yang kedua ini saluran pembuangan. Ini bisa dipanjangin atau dipendekin sesuai kebutuhan aja. Nah selang ini dapatnya di sini. Gini, masangnya gini. Terus ini di klep. Udah gitu aja. Terus ini bisa dimasukin mau arah ke sana atau ke sana, silahkan. Jelas sih. Itu untuk cara pasangnya atau cara instalasinya. Tinggal kalau bisa tekanan air harus kencang. Tekanan air harus kencang karena air itu akan mempengaruhi dari proses lamanya nyucinya. Nyucinya. Jadi kalau misalnya airnya kecil, itu ntar akan lama waktunya. Misalnya di sini nampilin ntar 40 menit ya bisa jadi 1 jam lebih. Tapi kalau tekanan airnya bagus, kadang bisa nggak sampai 40 sudah selesai. Lebih cepat prosesnya gitu ya. Oke. Jelas ya? Jelas. Nah selanjutnya untuk pemakaian seperti ini. Jadi kondisi ini kalau sudah nempel ke kerannya harus selalu dibuka terus. Dia tidak akan masuk kalau ini belum jalan. Jadi keran kondisi terbuka terus aja. Mengalir terus gitu ya? Ya betul. Airnya. Dalam arti posisi nyala standby. Oke ya. Terus yang kedua untuk colokan. Colokan ini kalau nggak kepake dicabut. Jadi jangan nyolok terus. Dibiasakan kalau sudah selesai dicabut. Oke ya.
Terus, nah ini untuk masalah pakaian sekarang. Pakaian sebelum masukin diperiksa kantongnya kalau ada koin, peniti atau apa. Oke. Ya. Nah itu untuk menghindari biar koin itu nggak sampai masuk. Karena kalau sampai masuk itu bisa merusak dalemannya. Yang kedua bisa gugur garansinya. Jadi kalau bisa memang harus dikontrol. Nah untuk buka tinggal buka gini aja, pakaiannya sudah diperiksa sakunya, tinggal dimasukkan, terus diratain maksimal segini nih. Jadi bukan segini, bukan, tapi segini. Oke ya. Jadi Batas ini ya. ya batas maksimal pakaian segitu. Terus untuk selanjutnya deterjen bisa ditaruh di sini atau langsung ditaburkan. Ya. Tidak masalah karena kalau di sini itu memang harus tekanannya bagus, kalau enggak akan nyisa. Nah kalau sudah nyisa ntar dia bisa ngerak. Kalau sudah ngerak bersihnya susah. Jadi idealnya harus tekanan air harus kencang dan ngisinya secukupnya saja karena ini sifatnya sekali pakai. Ntar kalau nyuci ya ntar diisi. Oke. Terus selanjutnya untuk pewangi memang ada tempatnya di sini. Tapi kalau saya sih nyaraninnya nggak usah diisi sini. Masalahnya kadang dia bisa turun, kadang dia nyampur sama deterjen. Nah ngisinya kapan? Ngisinya pas waktu dia bilas. Nah kita tahunya bilas ntar kalau dilihat dari programnya. Oke, jelas ya dari ngisi pakaiannya ya. Ngisi pakaian, siapin deterjen, untuk pewangi ntar aja. Terus ini tinggal tutup. Nah untuk nyalain tinggal tekan power. Ini ya power. Terus ini kalau dilihat ada grup sebelah kanan dan sebelah kiri dari power, sebelah kanan dan sebelah kiri. Nah kalau yang sebelah kanan ini fungsinya sudah komplit atau lengkap dari proses nyuci, bilas, ngeringin. Dari proses nyuci, bilas, ngeringin. Jadi tiga ini nyala. Oke. Yang membedakan antara tombol ini itu untuk fayi sama quick, itu untuk pakaian campuran. Perbedaannya hanya waktunya. Kalau ini waktunya lebih pendek, ini sedang. Kalau yang ini khusus untuk pakaian lembut, ini untuk selimut, ini untuk jeans, dan terakhir ini itu untuk cuci tabung. Nah cuci tabung ini lakukan setiap 1 bulan sekali. Tanpa pakaian, tanpa deterjen, hanya air saja. Ya, ini fungsinya kayak orang Jawa bilang ngirai. Itu ya untuk bersihin bagian dalam tanpa pakaian, tanpa deterjen. Ini lakukan sebulan sekali. Nah kalau yang ini tadi sudah komplit ya, tinggal setelah kita tekan programnya baru terakhir tombol yang kita tekan ini start. Nah kalau sudah kita start, ini ada gerakan nimbang seperti ini. Ini kalau saya lihat listriknya kayaknya drop ini. Ntar tak cek aja itu tegangan listrik. Nah ini kalau diperhatikan ada bunyi dengung. Coba dipegang. Getar ya? Ya. Nah, ini kalau misalnya tadi sudah suplai air, ini sudah kepasang di keran, air akan masuk. Dan ntar dia akan ngisi sampai kebutuhan dari airnya tercukupi. Kalau dia masih ngisi terus, berarti airnya belum tercukupi. Ini berarti yang dimasukkan pakaiannya dulu apa ngisi air? Pakaian dulu. Jadi dulu ya? sebelum kita ngapa-ngapain, sebelum kita program, pakaian sudah dipersiapkan. Jelas ya? Itu ya untuk yang komplit ya. Udah ya, ini saya matikan aja. Ini ada waktunya, ini 32, berarti dia prosesnya 32 menit dari nyuci, bilas, ngeringin. Nah yang tadi saya maksud pas waktu
pewangi dikasih itu ketika di sini kedip, di sini mati. Ini tanda kalau prosesnya lagi bilas. Kan ini nyuci, ini bilas ngeringin. Nah pas waktu kedip di sini bilas, itu pintu dibuka sebentar, terus dikasih pewangi, baru tutup kembali. Dia akan lanjut lagi. Oke ya. Ini saya matikan lagi. Itu untuk yang versi lengkap atau komplit. Nah kalau versi manualnya, kita nggak usah lihat ini, kita lihat yang sebelah sini. Ini ada tombol lagi. Ini cuci, bilas, ngeringin. Nah ini fungsinya kalau kita hanya sekedar misalnya mau ngeringin saja, atau mau nyuci saja, atau mau bilas saja. Nah itu tombol yang ditekan itu bukan di sini tapi di sebelah sini. Ini anggap aja tidak ada. Nah ini ada pilihan cuci, bilas, peras. Nah kalau kita mau ngeringin saja, jadi setelah kita tekan power, kita tekan ini. Nah dia yang nyala cuma satu. Kalau kita start, jadi fungsinya hanya ngeringin saja. Jelas ya? Kalau kita mau bilas sama ngeringin, berarti ya kita juga harus tekan bilas juga. Baru kita start. Jadi dia hanya bilas sama ngeringin tanpa nyuci. Jelas ya? Ya. Berarti ini hanya menu kalau kita mau misalnya program tertentu saja. Manual gitu ya? Ya, betul, manual. Jelas ya? Jelas. Terus nah ini ada air turbo. Air turbo ini fungsinya untuk memperlama proses pengeringan. Jadi ada tambahan 15 menit atau 30 menit. Standarnya itu biasanya 10 menitan. Ya. Jadi kalau kita tekan ini, itu ntar waktu normalnya ini akan ditambah lagi 15 menit untuk mengeringkan lagi. Jadi ngeringinnya lebih lama. Ini kasusnya kalau sering hujan, nggak ada panas, kita mau ngeringin lebih lama, terus ntar dijemur, diangin-anginin aja, sudah termasuk sudah kering. Nah atau ada tambahan sampai 30 menit itu untuk ngeringin lebih lama. Kalau nggak perlu ya ini nggak usah ditekan, jadi dibiarin kosong. Terus terakhir ini water level ini akan nentuin sendiri otomatis. Biasanya kalau misalnya pakaiannya penuh itu ntar akan sampai ke 5 atau ke 4, tergantung dari timbangan dari ini sendiri. Udah itu aja sih kalau untuk program. Nah ini kalau saya lihat untuk putarannya kok lemah, berarti ada kemungkinan listriknya drop ini. Ini saya ukur ya. Saya cabut dulu. Nah benar 185 ya? Ya 185 atau 186. Normalnya? Normalnya 220. Berarti ngedropnya terlalu banyak. Nah ini akan mempengaruhi dari prosesnya. Putarannya akan pasti lambat. Dalam arti ibarat kalau mainan ya baterainya ngedrop, jadi tidak bisa kenceng. Nah itu efeknya ntar. Nah solusinya bisa dari masih panggil PLN untuk benerin tegangan minimal lah 200 nggak masalah. Tapi kalau sampai ini, apalagi ntar kalau dipakai ntar malam pasti nggak bisa muter. Pas semua nyala gitu ya? Nah ini kondisi kayak gini aja dia sudah putarannya lemah. Nah itu bisa panggil PLN atau masih beli stabilizer. Stabilizer listrik itu? Ya, itu untuk menstabilkan tegangan. Jadi kalau tegangannya ngedrop, ntar akan dinaikkan, kalau yang naik turun. Ya coba nanti. Itu aja sih yang saya jelasin. Cuma
Ini kendalanya yaitu tadi listriknya ngedrop. Kalau ini dipaksain juga putaran airnya, putaran cuciannya juga nggak akan normal nih. Ini saya coba ngeringin saja ini. Ya. Oh ya, terus ini untuk selangnya, jadi posisinya harus ke bawah gini ya, seperti ini. Jadi nggak boleh naik gini, nggak boleh gini, nggak boleh. Jadi harus los. Oke. Nah ini putarannya pelan. Harusnya nggak seperti ini. Harusnya dia langsung kencang. Kencang ya. Kalau listriknya stabil, Ya. normal. Ya, ini termasuknya ini kalau misalnya masih ntar pasang tapi listriknya kan tetap nggak dibenerin ya percuma. Bilang percuma. Ya. Ini nggak muter, nggak kuat mas. Dan ini masih bisa lihat tegangan harus 220 volt. Oh iya. Padahal tadi diukur 1. Nah, tadi panas. Oke, nanti kita perbaiki. Ya. Oke, itu aja sih. Oke. Ini nggak bisa muter mas. Ya. Ya, terima kasih Mas Abdul. Iya, sama-sama. Samsung. Aja ya. Oke. Terus ini saya minta tanda tangan.